Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas latihan soal terkait gerak parabola. Dan di video ini, Miss Ernita akan bagi jadi dua ya untuk terkait latihan soalnya. Oke, kita mulai saja. Latihan soal yang pertama, sebuah bola dilempar condong ke atas dari atas tanah dengan kecepatan awal 30 meter per second. Nah, ini adalah V0-nya nih. Dan sudut elevasi 60 derajat, ini adalah alfanya seperti gambar ya. V0-nya adalah 30 meter per second, sedangkan alfanya adalah 60 derajat. Sedangkan jarak dari sini ke sini adalah 10 meter nih. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan oleh peluru untuk sampai di tembok adalah, maka tinggal kita gunakan rumus X sama dengan V0 cos theta dikali T, yaitu waktunya. Ini adalah yang ditanyakan gitu ya. X-nya kita tahu adalah 10 meter, V0-nya kita tahu adalah 30 meter per second, sedangkan cos theta-nya yaitu cos 60 derajat ya, bisa theta bisa alfa. Nah, dikali T. Sehingga 10 sama dengan 30 cos 60 adalah setengah gitu ya, dikali T. Ini bisa kita bagi menjadi 15. Berarti T sama dengan 10 per 15. Sama-sama bisa bagi 5 ya, sama-sama bisa dibagi 5 menjadi 2 per 3 dengan satuan detik. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan. Latihan soal yang kedua, seorang anak melemparkan sebuah batu dengan kecepatan awal yaitu V0 sebesar 20 meter per second gitu ya. Dan sudut elevasi yaitu theta atau alfa, terserah kalian, boleh saja, yaitu 60 derajat. Apabila jarak tembok berarti itu adalah X-nya yaitu 20 meter. Waktu yang diperlukan oleh batu sampai ke tembok adalah, lagi-lagi yang ditanyakan adalah T ya. Maka kita gunakan rumus X sama dengan V0 cos theta dikali T gitu ya. X-nya yaitu 20 meter, V0-nya adalah 20 meter per second gitu ya. Cos 60 derajat dikali T. Kemudian 20 sama dengan 20 cos 60 adalah setengah dikali T. 20 dibagi 2 adalah 10, sehingga T sama dengan 20 per 10, yaitu kita dapatkan adalah 2 detik. Jawabannya adalah B. Paham ya? Latihan soal yang ketiga, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal yaitu V0-nya 10 meter per second. Dan sudut elevasinya yaitu theta-nya adalah 60 derajat dari atas tanah. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, lama bola ke udara dan kembali ke tanah. Berarti ini adalah mencari T-nya nih. Nah, karena lama bola ke udara dan kembali ke tanah, itu artinya ini adalah waktu 2 kalinya dari waktu yang ada di titik puncak ya. Oke, maka kita gunakan rumus waktu di titik tertinggi yaitu V0 sin theta per G. Ini waktu di titik puncak. Oke, V0-nya adalah 10, sin theta-nya adalah 60 derajat per 10 gitu ya. Oke, ini bisa kita coret, tinggal sin 60 adalah setengah akar 3. Karena di sini adalah waktu ketika bolanya kembali lagi ke tanah, makanya nilainya menjadi 2 kali waktu di titik puncak gitu ya. Berarti 2 dikali setengah akar 3, yaitu akar 3 detik. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Sebuah bola dilemparkan condong ke atas dengan sudut elevasi 45 derajat. Ini adalah theta-nya. Dan kecepatan awal 20 meter per second, ini adalah V0-nya. Pada suatu saat, benda mencapai jarak 30 meter dalam arah mendatar. Berarti ini adalah X-nya. Maka ketinggian bola saat itu adalah berarti H yang ditanyakan. Bisa H atau Y ya, karena di gerak parabola ketinggian itu ada di sumbu Y. Nah, maka kita harus cari waktunya terlebih dahulu nih dengan rumus gerak parabola yang arah mendatar, yaitu penerapan GLB, di mana X sama dengan V0 cos theta dikali T.
Ini sudah bisa jelaskan di video parabola ya, bisa kalian cek kembali. Oke, X-nya di sini adalah 30 sama dengan V0-nya adalah 20. Cos 45 adalah setengah akar 2 gitu ya, dikali T yang kita cari. 20 dibagi 2 adalah 10, nolnya bisa kita coret. Tinggal T sama dengan 3 per akar 2. Sesama kita kalikan dengan akar 2 ya. Karena di bawah ada per akar 2, maka kita kalikan dengan sesamanya, yaitu 3 per 2 akar 2 detik. Ini untuk waktunya. Sedangkan untuk mencari ketinggian kita gunakan pada bidang vertikal, yaitu sumbu Y, yaitu penerapan GLBB pada gerak parabola dengan rumus Y sama dengan V0 sin theta dikali T gitu ya, min setengah GT kuadrat. Nah, Y itu bisa kita ganti dengan H gitu ya, karena ketinggian ya. Oke, dimana H sama dengan V0-nya yaitu 20 sin, di sini adalah sin 45 derajat gitu ya, dikali T-nya yaitu 3 per 2 akar 2, min setengah percepatan gravitasinya adalah 10, waktunya adalah 3 per akar 2, jangan lupa dikuadratkan. Oke, H sama dengan 20, sin 45 adalah setengah akar 2, dikali 3 per 2 akar 2 gitu ya, min 10 dibagi 2 adalah 5, 3 per 2 akar 2 dikuadratkan. 3 per 2 dikuadratkan adalah 9 per 4, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Kita coret, di sini tinggal 2 gitu ya. Oke, sekarang 20 dibagi 2 adalah 10, 10 dibagi 2 adalah 5 gitu ya. H sama dengan 5 dikali 3 adalah 15, akar 2 dikali akar 2 adalah 2, min 9 kali 5 adalah 45 gitu ya, masih ada per 2. Oke, jadi H sama dengan 30 dikurang 45 per 2 itu adalah 22,5, sehingga 30 dikurangi 22,5 adalah 7,5 dengan satuan meter untuk ketinggian. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan. Sebuah pesawat tempur terbang mendatar dengan kelajuan 100 meter per second. Ini adalah V-nya. Pada ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah, berarti ini adalah H-nya karena ketinggian. Pesawat melepaskan sebuah bom. Pertanyaannya adalah jarak mendatar yang ditempuh bom adalah yaitu X-nya. Karena di sini kita belum tahu waktunya, maka kita cari waktu dengan rumus akar 2H per G. Di mana H-nya kita masukkan adalah 500, percepatan gravitasinya adalah 10. Kita coret nolnya, tinggal 2 kali 50 adalah 100. Berarti akar 100 adalah 10 detik. Sehingga rumus jarak bisa kita gunakan dari penerapan GLB, yaitu X sama dengan V dikali T. V-nya kita tahu 100 meter per second, waktunya adalah 10 detik, sehingga jaraknya yaitu 1000 meter. Jawabannya adalah E. Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.